sudah menurut polisi tersangkanya udah dapet, silakan naikkan. Bukan tugas polisi membuat opini-opini. Ya, mereka pada umumnya mengkultuskan seseorang. Orang ini tidak bisa melakukan kesalahan. Seolah-olah itu adalah rekayasa kepolisian. Jangan hanya adil di bawah, di atasnya tumpul. Yang salah siapa, yang benar siapa. Yang salah sekarang ini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith membuat dirinya harus mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat. Apa yang terjadi sehingga Habib Bahar Smith ditetapkan menjadi tersangka? Saksikan dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Maisang. Abdul Jabbar yang ngaku-ngaku nama Habib Bahar dan mengaku sebagai Habib Bahar di Bali. Benar Abdul Jabbar? Tersangka yang berinisial PS sudah dilakukan penahanan di Polda Jawa Barat untuk proses hukum. Baik pemirsa, bagaimana pasca penahanan dari Habib Bahar bin Smith, Ponpes yang dibimbingnya selama ini, dibinanya selama ini, yaitu Ponpes Tajul Alawiyin di Bogor, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kepada mungkin pembina-pembina atau mungkin para santrinya yang masih beraktivitas di Ponpes ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustadz Muhammad Ya. Balkis. Ini dengan Zain bin Smith. Zain bin Smith, ini adiknya ya? Adiknya Habib Bahar bin Smith ya? Oke, kita pinjam waktunya sebentar, Ustadz. Ya, silakan. Apa kabar, Ustadz? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang bagaimana pasca penahanan Habib Bahar bin Smith, Ponpes Tajul Alawiyin? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bagi kami dan anak-anak santri, alhamdulillah, summa alhamdulillah, apapun yang terjadi dengan Habib Bahar bin Smith atau dengan siapapun, bahkan mungkin dengan orang tua para santri, kita selalu mengajarkan untuk terus istiqomah melanjutkan cita-cita gitu. Jadi perjuangan itu nggak akan berhenti karena sebab resiko perjuangan. Setelah penahanan, Ponpes Tajul Alawiyin berjaga-jaga 24 jam, ketat menjaga ponpesnya. Benar nggak sih, Ustadz? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Untuk berjaga-jaga itu kan memang seharusnya namanya pondok pesantren dijaga. Mungkin ada orang-orang yang niat nggak baik dan lain sebagainya. Memang kita jaga ya, kegiatan hampir seperti biasa saja. Memang kita jaga, setiap harinya memang kita jaga. Karena di pesantren kan ada barang-barang berharga milik para ustadz, milik para pengajar dan lain sebagainya. Dan juga takutnya ada orang-orang yang memang dari awal nggak suka, akhirnya ketika ada kejadian ini menurut mereka itu suatu hal yang istimewa bagi mereka, suatu kesempatan untuk menjelekkan, untuk menghina, untuk menjatuhkan, untuk berpikiran negatif segala macam. Takutnya itu mempengaruhi daripada keadaan sekitar pondok. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini nggak ada apa-apa. Seperti seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi memang bedanya adalah ya biasa kita ketemu Habib Bahar di sini tiap pagi, tiap subuh. Sekarang nggak ketemu. Iya, habis subuh kadang beliau ngisi pasti itu kan, habis sholat subuh, habis baca wirdul latif dan sebagainya, beliau buka kitab untuk ngisi gitu. Setelah video beredar luas, entah bagaimana caranya, tapi video itu beredar luas dan sayangnya harus dilihat oleh mungkin orang-orang yang tidak harusnya melihat. Nah, pastikan ada anggapan kepada Ponpes ini, wah, ini Ponpes penuh dengan kekerasan dan lain-lain. Ternyata mengajarkan nilai-nilai yang tidak baik. Apa yang bisa dijelaskan di situ? Jadi begini dari awalnya. Ya. Semua orang yang nggak suka Habib Bahar atau yang nggak suka dengan perjuangan yang mungkin mereka anggap radikal dan keras, itu apapun yang kita lakukan pasti bagi mereka adalah suatu kesalahan. Mereka nggak mau tahu kenapa sebelumnya, ada apa sebelumnya. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka tahu begini, dan begitu.
Oh betul kan kata saya begini, betul kan anu ya gitu aja. Nah, kami juga ada penilaian untuk ke masyarakat. Selama tidak tahu rentetan keadaan, rentetan kejadian, untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang mungkin di dalam hatinya ada kurang baik, kita kasih nasihat, jangan berburuk sangka dulu, cari tahu dulu apa yang sedang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Karena masyarakat tahunya ada video, ada panggilan penangkapan dan juga penahanan langsung seperti itu. Masyarakat nggak tahu nih kejadian sebelumnya ada apa nih. Ini masyarakat jadi bertanya-tanya, kenapa kok di dalam Ponpes Tajul Alauddin pada saat itu ada perekaman? Apakah benar santri-santrinya Ponpes Tajul Alauddin merekam hal tersebut? Meskipun kembali lagi, penyebaran tanggung jawabnya kita belum tahu, karena itu harusnya yang menjadi ranahnya kepolisian. Begini, santri-santri kami nggak boleh pegang HP. Itu yang perlu diketahui. Dan mungkin pada waktu itu kita juga nggak tahu, karena banyak tamu gitu loh. Banyak tamu dan lain sebagainya, dan itu bukan urusan kami ketika itu sudah tersebar. Bagaimana video yang sudah tersebar terus dicari siapa pemiliknya dan lain sebagainya, itu mungkin bukan tugas kami untuk mencari. Kalau ada habaib yang salah, kiai yang salah, atau ustadz yang keliru, jangan salahkan habaibnya, jangan benci habaibnya, jangan benci kiainya, jangan benci ustadznya. Sama kayak tangan kita ini kalau kena kotoran ayam atau apapun, jangan benci tangannya, jangan dipotong tangannya, tapi bersihkan tai ayamnya, sucikan tangan Anda. Begitu juga. Jadi nanti tolong jadilah umat yang cerdas, umat yang memiliki SDM yang baik, sehingga tidak mudah untuk diadu domba dan tidak mudah untuk menghina, mencaci maki, tidak memuliakan habaib dan ulama. Ini soal dugaan video yang katanya di dalamnya ini Habib Bahar, mirip Habib Bahar atau seperti Habib Bahar. Nah ini sebenarnya gimana kalau tanggapan Polpes soal itu? Video yang katanya mirip Habib Bahar atau seperti Habib Bahar. Kenapa enggak mirip Iron Man atau apa aja gitu, enggak bisa. Gimana tuh Ustaz? Itu benar nggak itu Habib Bahar? Itu saya tidak tahu. Karena memang kan biar itu masalah yang hukum aja sudah. Biar itu terserah mereka. Kalau bisa kasih pesan mungkin untuk keluarga atau mungkin kepada CAJ dan MZ yang bisa menyaksikan, apa kira-kira yang mau disampaikan? Pelapor lah ya, pihak pelapor. Pihak pelapornya. Ya sebenarnya sih kalau saya mau menyampaikan, ya dimohon dengan adil. Kenapa? Karena ini keadilan justru diputarbalikkan faktanya. Yang salah siapa, yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Nah di situ sekarang ini hukum, kalau saya mau lihat hukum itu sebenarnya itu hanya lancip di bawah, yang di atasnya tumpul. Jadi kalau mau dengan benar-benar mau dibongkar ini hukum, sebenarnya harus ditegakkan hukum dengan sebenar-benarnya adil. Jangan hanya adil di bawah, di atasnya tumpul. Yang salah siapa, yang benar siapa. Yang salah sekarang ini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Habib Zain, terima kasih ya sudah berbagi dengan fakta. Kita akan temukan fakta berikutnya. Fakta mendapat kesempatan untuk berbincang juga dengan kuasa hukum dari CAJ. Ini pelapor, pihak pelapor. CAJ adalah yang dikatakan mirip dengan BS ya. Betul. Atau Bahar Smith, di sini Habib Bahar Smith. Sudah ada Pak Wahyudin Ornam di sini. Ini terima kasih loh waktunya diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjawab klarifikasi beberapa yang harus kita tanyakan, karena beredar luar biasa banyak begitu Pak Wahyudin yang kita juga bingung nih sebenarnya apa motif dari pelaporan. Nah, pertama Pak Wahyu, CAJ ini sudah di atas umur dewasa ya berarti ya? Sudah. 18 tahun ya? 18 tahun. Oke. Dan CAJ ini memang penceramah atau santri atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau santri diwajibkan untuk bisa ceramah. Nah, kalau di pesantren kan. Ya. Jadi memang sudah berkecimpung menjadi dai misalnya atau berdakwah di mana-mana? Udah kemana-mana, udah mulai belajar dakwah. Dan sering melakukan dakwah keluar kota? Ya, dibimbing sama ustadz-ustadznya. Oke. Nah, saat ini kan masih dalam perawatan.
Masih dalam Atau perawatan. sudah rawat jalan kondisinya? Masih dalam perawatan. Dengan luka apa saja yang diderita lukanya mungkin boleh tahu? Yang nampak jelas sih di muka, memar. Nampak jelas tuh hidung sampai bengkok. Hidung, Nah, muka, ya sampai di bawah pelipis mata nih. Itu Ya. ada memang benar-benar biru gitulah, hijau, Lebam. bengkak, lembam, lebam yang cukup parah. parah. Nah, di bagian tubuh ada yang terluka mungkin juga? Harusnya ada, tapi itu kan tertutup sama baju jadi nggak kelihatan. Nah, dengan kondisi saat ini apakah CAJ masih bisa beraktivitas dengan baik atau nanti akan bisa kembali ke sedia kala? Insya Allah masih bisa. Kalau si CAJ masih bisa aktivitas. Sekarang udah mulai kembali pulih lah. Hanya masih memang ada rasa-rasa masih nyeri gitu. Di badan nih rasanya. Oke. Berarti masih dapat dalam perawatan ya. Belum ada Iya. pemeriksaan ya terhadap CAJ juga ya. Mungkin selain BAP yang sudah dilakukan, Pemeriksaan apa yang makanya- sudah dilalui? Selain BAP yang sudah dilakukan? Ya BAP sudah sekarang penanganan di rumah sakit juga udah semuanya dalam proses sekarang pemulihan. Sekarang ngomongnya. Iya, MZ, MZ pertama, terus diminta keterangan beliau si CAJ ini, ya datanglah dia, dikasih keterangan, berikut juga dengan orang tuanya kasih keterangan. Seorang penceramah muda misalnya ini ada CAJ. Tiba-tiba diundang karena ajakan oleh MZ gitu, difasilitasi tiket keberangkatan gitu ya, Iya. dengan pihak pengundangnya. Difasilitasi oleh pengundang, lalu kemudian datang ke sana, difasilitasi oleh hotel juga ya, Iya, selama 2 malam. 2 malam. Tapi tidak pernah bertemu, bahkan Iya. tidak bertemu di bandara. Iya, Biasanya kan penceramah tuh dijemput begitu ya. betul. Biasanya difasilitasi mengenalkan diri dari dan lain-lain. datang sampai pulang biasanya difasilitasi kayak begitu. Tapi ini kenyataannya nggak seperti kayak gitu, Mbak. CAJ menjabarkan tidak siapa pengundang ini, misalnya Kebetulan nggak. nama atau mungkin majelis atau Ada mungkin sih pondok kayak pondok komunitas. pesantren begitu, komunitas lah perkumpulan. Oh, ada komunitas pondok pesantren. Yang undang mereka. Tapi saya nggak hafal persis namanya apa di Bali Oke. sana. Berarti kalau di sini dilihat CAJ mengalami kerugian karena ya mau tidak mau jadi kesannya kan jadi ditipu nih, tidak ada acaranya gitu Iya, kan, datang ke Bali Heeh. meskipun difasilitasi tiket kedatangan dan hotel tapi tidak ada acaranya Iya betul. sehingga kemudian terlunta-lunta tadi Iya. dan ditimpa musibah juga kehilangan uang. Betul. Luar biasa ini sama sekali apa ya sangat tidak beruntung sekali gitu Betul. pada saat CAJ ke Bali Tragis banget dan ya, MZ. kayaknya. Iya, ini ceritanya tragis sekali. Nah, Iya. setelah kemudian akhirnya bertemu dengan orang tadi, apakah melakukan perkenalan dengan orang tersebut dengan orang yang menanyakan ini BS ya? Iya. Mengenalkan diri tidak? Mengenalkan kalau nggak Siapa salah yang namanya orangnya? itu Amir. Amir, Nah, oke. ini Amir lah, ini yang kalau bagi mereka ini yang nolong mereka lah. Ibaratnya dewa penolong saya untuk di Bali, hidup di Bali nih sampai saya Oke. pulang. Namanya Amir ya? Iya, kalau Oke. kalau nggak salah informasi dari CAJ dari CAJ ini bahwa itu namanya Amir. Apa sih penjelasan dari CAJ secara pribadi gitu ya kepada Pak Wahyu gitu sebagai kuasa hukum? Kemudian mengaku dan ibaratnya ikut bermain dengan ya bisa kita bilang kebohongan ya, ikut bermain Iya. dengan kebohongan bahwa dia adalah BS sepanjang itu dengan orang yang membantunya. Apa sih motifnya? Motifnya sih dia sih nggak apa ya, orang yang udah 2 hari nggak makan, Mbak, ibaratnya logika sama logistik udah nggak seimbang. Oke. Ya kan? Ya ada orang yang datang nunjuk dia, CAJ ini BS ya, kamu BS ya, tapi dia nggak jawab. Saya malah pihak MZ yang meyakinkan bahwa memang dia ini BS. Dari situ mungkin ya adalah keibaan orang lah ya mau bantu. Ini kan seorang Habib gitu loh, kan? Setelah CAJ dan MZ akhirnya menerima bantuan tersebut, walaupun ini juga pertanyaan kan harusnya identitas dibutuhkan ya. Betul. Pada saat memberi tiket pesawat dan Betul. lain-lain gitu, online ataupun ya semua sekarang sudah online. Iya. Nah, ketika sampai di Jakarta apa yang terjadi Pak Wahyu? Yaitu di perjalanan dapat kabar si pihak saya yang menolong ini entah itu si Amir atau pihak yang ngundang nelpon ke BS langsung menanyakan, Bapak udah sampai. Informasi ini Pak Wahyu dapatkan dari Keterangan dari CAJ. Oke. Oke, lalu kemudian Nah,
Bapak udah nyampe belum? Konfirmasi kata bapak kata BS-nya. Loh, nyampe dari mana? Saya nggak kemana-mana. Barulah ketahuan lah di situ. Oke, terbongkar di situ terbongkar rahasia. lah situ rahasianya. Oke. Terbongkar, mereka ini pulang berdua ini pulang ke rumah masing-masing. Oke. Ya Pisah tuh ya? di iya situ ya? pisah. Kan memang mereka malah naik online lah. Oke. Online dari Taksi online ya? Ya. Taksi online dari Cengkareng sampai ke Bogor. Akhirnya CAJ satu mobil dengan ayah, Ya, lalu kemudian menuju ke pondok pesantren. pondok pesantren. Ya, punya Ini milik si BS. apa yang terjadi? Di sana nggak ada kejadian, cuman ya namanya santri dipisah lah sama orang tuanya. Santri masuk ke dalam, orang tuanya ngobrol sama BS. Udah ngobrol seperti biasa, nggak ada kejadian apa-apa, ketawa ketiwi, apalah ya. Kebetulan mereka pas nyampe sana itu mereka memang lagi ada pengajian gitu kan. Ya udah diterima. Nggak ada kejadian sewaktu itu. Ya kalau informasinya sih nunggu MZ datang jemput. Pas MZ datang jemput baru deh itu seredak seruduk. Udah mulai tuh santri-santri semua tuh udah teriak-teriak kan. MZ datang nih, kayaknya udah benci banget lah sama MZ. Nah, udahlah. Orang tuanya juga nyaksin. Ya kalau orang tuanya sih mikir namanya pesantren pembelajaran kali, ya kan? Mungkin karena dia salah. Ya kan, namanya laki-laki harus tanggung jawab dong kalau dia salah. Mungkin karena kekesalannya santri-santri lain. Sampai sempat tuh dia ngelihat sendiri si MZ tuh diinjak lehernya. Dipukulin sampai ya namanya santri masalah banyak yang mukulin, terakhir tuh diinjak lehernya sampai dia teriak. Wah, mata saya udah kabur nih, kabur. Baru deh berhenti. Nah, mulai dari situ mereka diinterogasi sama BS. Baik, tadi itu penjelasan dari pihak kuasa hukum. Terima kasih Pak Wahyu sudah menjelaskan. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya lancar. Amin. Dan CAJ dan MZ juga lekas pulih Terima kasih. agar bisa berkomunikasi dan menjalani prosesnya. Amin.